adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Kak Ika. Halo, saya Kak Kris. Halo, saya Kak Angga. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya tentu sehat dan sukacita ya. Pasti Kak Ika, kita harus semangat, harus sukacita. Coba Kak Kris ingin tahu mana wajah gembiranya. Oke, kalau gitu kakak ajak untuk memuji ya. Ayo bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 140, Senyum dan Berwajah Gembira. Angkat suara pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan berwajah ceria, sukacita puji namanya, bersembah sujud semua, senyum ceria. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik mau memuji nama Tuhan lagi? Nah, tapi sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, bagaimana sikap berdoa yang baik? Ya, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kesehatan dan sukacita yang boleh kami rasakan hingga hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah, kiranya Kau berkati adik-adik yang ada di rumah, agar mereka dapat beribadah dengan baik dan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, agar kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita kan masih online. Adik-adik masih beribadah di rumah masing-masing. Nah, kakak mau tanya, adik-adik rajin ibadah enggak? Ayo ngaku. Nah, adik-adik, saat sedang ibadah di rumah, kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir. Nah, dengan kita rajin beribadah, maka Tuhan akan selalu memberkati dan melindungi rumah kita, keluarga kita, dan kehidupan kita. Betul sekali Kak Ika. Untuk itu, adik-adik harus rajin ibadah, nggak boleh malas. Oke, kalau gitu kita memuji Tuhan lagi ya Kak Ika. Ya. Kita bangkit berdiri lagi ya. Kita bernyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Wah, memuji Tuhan hari ini sungguh sukacita ya Kak Kris. Iya Kak Ika,
Terus kita mau ngapain lagi ya Kak Ika? Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak. Oh, sudah waktunya firman ya Kak Ika ya. Sebentar. Kak Kris mau tanya dulu sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, coba bayangkan jika kita hidup tanpa Tuhan Yesus. Coba bayangkan jika kita malas mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira gimana rasanya ya Kak Ika? Wah, pasti rasanya sedih sekali ya Kak Kris. Hidup kita pasti terasa hampa dan terasa kosong. Seperti ada lubang di dalam hati kita. Seperti donat yang tengahnya bolong. Betul sekali adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, gimana kalau kita bernyanyi lagu Seperti Donat? Boleh Kak. Nah, dengan bangkit berdiri adik-adik, ikuti gerakan Kak Ika dan Kak Kris. Mari kita bernyanyi lagu Seperti Donat, dilanjutkan dengan lagu Mendidih di Hati. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita panggil yang membawakan firman Tuhan hari ini. Siapa ya Kak Ika? Iya, siapa ya Kak Kris yang membawakan firman? Siapa ya? Nah, kita sulap dulu ya supaya kita tahu siapa yang akan membawakan firman Tuhan. 1, 2, 3. Celing! Loh, kok Kak Denny? Bukannya Kak Denny sudah minggu lalu ya? Wow, Kak Denny bikin pentol Kak Ika. Ya sudah, Kak Denny kembali aja bikin pentol lagi buat kita. Nah adik-adik, kita ganti aja ya. Kita ganti supaya yang bawa firman jadi yang beneran. 1, 2, 3. Celing! Nah, ini adik-adik pembawa firman kita hari ini. Ternyata yang membawakan firman Kak Yosua. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Ada sukacita? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita membaca dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Gimana sikap berdoa? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada hari ini. Kami bersukacita, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap hati kami, sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami bisa melakukannya juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Kita buka Alkitab kita di Perjanjian Baru 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu semua? Yuk kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka
bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan pada hari ini adalah menghormati yang berbeda. Oh ya, tunggu. Kakak lupa bawa senjata nih. Ya. Sekarang adik-adik di rumah dengarkan cerita dari Kak Yosua ya. Pada suatu hari, hiduplah 4 jenis hewan yang tinggal pada sebuah peternakan yang sama. Apa saja sih hewan tersebut? Hewan yang pertama adalah si sapi. Siapa? Si sapi. Siapa? Si sapi. Si sapi. Bagaimana bunyinya? Mo. Gimana? Mo. Gimana? Oh. Hewan yang kedua adalah si kambing. Siapa? Si kambing. Siapa? Si kambing. Si kambing. Bagaimana bunyinya? Embe. Gimana? Be. Gimana? Be. Hewan yang ketiga adalah si ayam. Siapa? Si ayam. Siapa? Si ayam. Si ayam. Bagaimana bunyinya? Petok, 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 petok. Gimana? Hewan yang keempat adalah si babi. Siapa? Si babi. Siapa? Si babi. Si babi. Bagaimana bunyinya? Krok. Gimana? Gimana? Ye. Mbek. Dagingku adalah yang paling enak, kata si kambing. Si sapi pun menjawab, Mo, tidak. Dagingmu bisa membuat orang kolesterol. Dagingkulah yang paling enak. Mo. Si babi yang tidak mau kalah pun berkata, Krok, 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 tidak. Dagingkulah yang paling enak. Lemakku saja bisa digunakan untuk memasak. Si ayam juga ikut menjawab, tidak, dagingkulah yang paling enak. Telurku saja
juga bisa digunakan untuk membuat martabak. Hampir setiap hari, peternakan ini selalu ramai. Karena hewan-hewan tersebut berebut untuk menjadi hewan yang paling enak dagingnya. Karena suara yang ramai itu, maka datanglah seekor burung merpati yang bijaksana. Merpati bijaksana itu pun menghentikan debat mereka. Katanya, akan tiba waktunya ada sebuah wabah yang membuat daging kalian menjadi mahal dan akan susah untuk dibeli. Hewan-hewan itu pun bingung akan maksud perkataan si merpati bijaksana. Apa? Apa maksudnya itu? Iya, ngomong apa sih? Hingga akhirnya datanglah sebuah wabah pandemi. Apa nama wabahnya adik-adik? Ya, virus corona atau COVID-19. Wabah yang kita kenal sekarang ini. Wabah tersebut akhirnya mengakibatkan bahwa perdebatan mereka hanyalah sia-sia belaka. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik yang di rumah dari keempat hewan tersebut suka makan daging apa? Kalau Kak Yosua sih suka semuanya. Gitu. Cerita tersebut, adik-adik, adalah seperti dalam kehidupan ini. Seperti halnya hewan-hewan ternak tersebut, mereka hidup berdampingan dalam satu peternakan. Kita juga demikian. Kita hidup berdampingan dalam satu tempat, yaitu di Indonesia ini. Ada GKJW, ada HKBP, ada GKI, ada juga gereja-gereja Katolik, dan lain-lain. Perlu adik-adik tahu bahwa kita harus saling menghormati. Seperti hewan-hewan yang tadi, yang berbeda cara makannya, berbeda cara berkembang biaknya, ada yang beranak, ada yang bertelur, tidak selalu sama kan? Kita pun demikian. Ada yang cara ibadahnya berbeda-beda, dan juga banyak perbedaan yang lainnya. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengajarkan supaya kita saling menghormati perbedaan yang ada. Tidak perlu berdebat atau bertengkar seperti hewan-hewan tadi ya adik-adik. Berbeda itu tidak apa-apa. Setiap kita juga harus berbangga dengan identitasnya masing-masing. Oh iya, bentar. Nah, kakak punya gambar nih. Nah, ini logo apa ya adik-adik? Ya, ini adalah logo GKJW. Apa kepanjangan dari GKJW? Ya benar, Gereja Kristen Jawi Wetan. Gereja ya adik-adik, bacanya bukan gereja atau gereja. Kenapa kok gitu Kak? Karena itu adalah ejaan bahasa Jawa. Dan GKJW adalah persekutuan gereja yang berbasis di Jawa Timur. GKJW termasuk di dalam anggota PGI, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, adik-adik, kakak ajak untuk mewarnai logo GKJW ini. Gambar ini dapat diunduh pada link yang ada di deskripsi, atau juga bisa diambil di sekretariat gereja pada jam kerja. Batas pengumpulannya adalah hari Selasa, tanggal 13 Oktober. Akan dipilih 10 gambar terbaik untuk mendapatkan hadiah menarik. Bebas dan kreatif adik-adik ya. Nah, sebagai penutup, kakak mau ajak adik-adik yang di rumah bernyanyi Aku Anak GKJW. Bisa semua kan? Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya
berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Yeay. Sekarang kita panggil kembali yuk kakak-kakak pamong kita. Kakak pamong. Terima kasih Kak Yosua. Sama. Nah, adik-adik, jelas sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yosua tadi, bahwa ternyata gereja itu bukan hanya GKJW saja, tetapi ada juga banyak gereja lain. Ayo, siapa yang masih ingat tadi gereja apa saja sih yang disebutkan sama Kak Yosua? Ya, betul sekali. Ada GKI, ada HKBP, dan juga gereja Katolik. Nah, gereja-gereja tadi juga mempunyai cara beribadah yang berbeda-beda. Adik-adik, meskipun ada banyak gereja dan cara beribadahnya yang berbeda-beda, kita harus saling menghormati Kak Ika, karena kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Ku Tak Pandang dari Gereja Mana. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, persembahan yang adik-adik akan kumpulkan bisa dititipkan ke papa atau mama untuk dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Mari kita kumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan 2 kali ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada
Adik-adik, setelah memberikan persembahan, tiba saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa yuk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami jadikan untuk pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau senantiasa menyertai adik-adik kami yang ada di rumah. Meskipun kami berbeda cara dalam beribadah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami satu dalam Kristus Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk adik-adik kami, terkhusus untuk orang tuanya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertainya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh kembali beraktivitas Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan supaya persembahan kami ini boleh kami jadikan sarana pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap jagai adik-adik kami supaya kami boleh merasakan sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri lagi ya. Tapi sebelum kita menerima berkat yang akan disampaikan oleh Kak Yosua, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ria nomor 158 dengan judul Oh Tuhan Pimpinlah Langkahku. Dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang hilang. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita menerima berkat dari Tuhan dan setelah itu kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai adik-adik semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi ingat ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa 3M.
mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.